Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang mengaji Al-Quran Surah Al-A'la. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, dapat membaca Surah Al-A'la dengan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan makna dari setiap ayat dalam Surah Al-A'la. Yang ketiga, dapat mendiskusikan nilai-nilai yang terdapat dalam surah Al-A'la dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Marilah kita simak bacaan surat Al-A'la berikut ini bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Berikutnya, pengenalan surah Al-A'la. Nama dan urutan surah Al-A'la adalah surah Al-A'la adalah surah yang ke-87 dalam Al-Quran dengan nama yang artinya yang maha tinggi. Klasifikasi surah Al-A'la tergolong ke dalam surah Makkiyah atau surah-surah yang diturunkan di kota Mekah. Jumlah ayat surah Al-A'la terdiri dari 19 ayat. Urutan turun surah Al-A'la diturunkan setelah surah Al-Lail dan sebelum surah Al-Ghasyiyah. Kandungan dan isi surah Al-A'la berisi yang pertama keagungan Allah, kedua pentingnya bersyukur, yang ketiga peringatan akan kematian, dan yang keempat janji surga. Selanjutnya keutamaan membaca surah Al-A'la. Yang pertama pahala berlipat ganda, yang kedua penghapus dosa-dosa, yang ketiga penyucian jiwa, dan yang keempat kemudahan mencapai surga. Cara membaca surah Al-A'la dengan baik. Yang pertama kita harus berwudu dan berniat. Yang kedua tartil dan tajwid membacanya. Yang ketiga tadabbur dan khusyuk ketika membaca surah Al-A'la. Manfaat membaca surah Al-A'la. Yang pertama kita mendapatkan ketenangan jiwa
Yang kedua, mendapat perlindungan. Yang ketiga, rezeki kita akan bertambah. Dan keempat, mendapat keagungan di akhirat kelak. Selanjutnya, kisah-kisah terkait surah Al-A'la. Yang pertama, kisah Nabi Musa dan surah Al-A'la. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihissalam sering membaca surah Al-A'la sebagai bagian dari ritualnya. Yang kedua, sahabat yang fasih membaca. Terdapat riwayat tentang seorang sahabat yang sangat fasih dan khusyuk dalam membaca surah Al-A'la. Yang ketiga, pengaruh surah Al-A'la. Ada kisah-kisah yang menunjukkan pengaruh dahsyat surah Al-A'la dalam mengubah kehidupan seseorang. Implementasi ajaran surah Al-A'la dalam kehidupan. Yang pertama ada tauhid, yang kedua bersyukur, yang ketiga persiapan akhirat, yang keempat akhlak mulia, dan yang kelima adalah ibadah yang khusyuk. Yang terakhir, pentingnya mengkaji dan mengamalkan surah Al-A'la, yaitu kontemplasi ayat-ayat, transmisi pengetahuan, pengamalan dalam kehidupan, dan komitmen berkelanjutan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.